Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Akhir Channel yang saya hormati, selamat datang kembali di vlog saya Akhir Channel. Sahabat Akhir Channel yang saya hormati, pada video singkat ini saya ingin menguraikan sejarah singkat asal muasal kesenian dikir yang senantiasa kita dengar di Mandailing Natal. Namun sebelum video ini saya lanjutkan, mohon klik like, komen, dan subscribe bagi yang belum, agar saya lebih bersemangat mengambil video-video dan mengungkap fakta-fakta sejarah yang berada di Mandailing Natal khususnya dan di Sumatera umumnya. Dikir adalah salah satu bentuk kesenian Islam yang sudah sejak lama hidup dan berkembang di Banua Mandailing. Seni pertunjukan dikir terdiri atas 3 atau 4 pemain. Gondang dikir sebagai penggiring nyanyian dikir. Namun ada kalanya salah seorang pemain gondang dikir itu sekaligus bertindak sebagai penyanyi utamanya dan yang lainnya bertindak sebagai penyanyi latar. Seni pertunjukan dikir ini dapat dikategorikan sebagai musik polifoni yang diselenggarakan pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Muhammad SAW dan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, dikir sering pula dipertunjukkan pada acara adat perkawinan di Mandailing. Gondang dikir adalah sejenis rebana berukuran besar dengan diameter 600 hingga 900 mm berbentuk bulat. Bagian atasnya dilapisi dengan membran dari kulit lembu atau kambing, sedangkan bagian bawahnya tidak ditutup atau terbuka. Adapun lagu-lagu yang dibawakan berbahasa Arab dengan memakai modus-modus tertentu dari tradisi musik pan-Islam di Jazirah Arab. Tema lagu antara lain berisi sejarah Nabi Muhammad SAW, selawat, dan ajaran-ajaran agama Islam dan lain sebagainya. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, dari manakah masuknya seni pertunjukan dikir ke Mandailing? Di sebelah selatan Laut Mandailing, terdapat etnik Minangkabau, yang sejak dari dahulu sudah mengadakan kontak dengan masyarakat Mandailing. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa di daerah Mandailing Julu atau Kecamatan Kota Nopan, sampai sekarang masih ditemukan tempat-tempat yang bernama Garabak Ni Agom di sekitar hutan Agodang. Julukan Garabak Ni Agom diberikan kepada bekas tempat orang agam, yaitu orang Minangkabau, yang menambang emas di Mandailing dulu pada masa lalu. Di samping itu, dari bahan-bahan bacaan perihal gerakan kaum Padri di Minangkabau dapat diketahui bahwa pada masa Dasawarsa kedua abad ke-19, antara tahun 1815 sampai 1820, kaum Padri sudah mulai memasuki wilayah Mandailing untuk menyebarkan agama Islam. Di tahun-tahun sebelumnya, beberapa raja Mandailing sudah beragama Islam, tetapi penyebarannya secara luas waktu itu belum terlaksana. Di mana sebagian besar anak negeri Mandailing masih menganut animisme, yaitu si Pala Begu, memuja roh-roh leluhur. Dapat ditambahkan, sudah ada pula orang-orang Mandailing yang pergi belajar agama Islam ke Bonjol, seperti yang dikemukakan oleh Hamka dalam bukunya Dari Perbendaharaan Lama. Sementara itu, kaum Padri yang melakukan penyebaran agama Islam di wilayah Mandailing sudah sampai ke daerah Angkola dan Padang Lawas yang pada masa itu dipimpin oleh Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai. Berangkat dari fakta sejarah di atas bahwa Islam dibawa oleh kaum Padri ke Mandailing, namun kesenian dikir belum dapat dipastikan berasal atau atas prakarsa kaum Padri. Hal ini mengingat kaum Padri sendiri adalah kaum yang sangat benci atau tidak membenarkan praktek kesenian. Mangaraja Onggang Perlindungan dalam bukunya Tuanku Rao, di mana pada halaman 179 dituliskan bahwa sebagian kecil dari penduduk Padang Lawas Selatan sudah beragama Islam yang berkembang dari Kesultanan Malaka sejak kurang lebih tahun 1451 Masehi. Apabila keterangan ini dapat dibuktikan kebenarannya, di mana dari Padang Lawas Selatan tersebut penyebaran agama Islam bergerak ke Mandailing. Kenyataan ini dapat kita kaitkan pula dengan keterangan bahwa sebelum kaum Padri memasuki wilayah Mandailing, sudah ada raja-raja di Mandailing yang memeluk agama Islam, bahkan lebih awal dari Minangkabau. Kira-kira bersamaan dengan masa kejayaan Islam di Aceh. Sementara itu, di Semenanjung Malaya sendiri hingga sekarang kita temukan pula praktek pertunjukan dikir. Dari jurusan barat laut, Mandailing berbatasan dengan wilayah Tapanuli Tengah. Dan di pesisir pantai barat ini terletak kota tua yang bernama Barus. Barus yang sejak dahulu dikenal sebagai kota pelabuhan dan perdagangan yang banyak dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Di samping itu, kota Barus diasumsikan sebagai tempat masuknya agama Islam ke wilayah Sumatera Utara.
Di kota perdagangan Barus, pada masa itu diperjualbelikan berbagai komoditi, dan salah satu yang cukup potensial dan terkenal adalah komoditi kapur barus. Dalam hubungan ini, diketahui bahwa orang Mandailing adalah orang yang bermata pencaharian sebagai pencari kapur barus di hutan-hutan, dan mungkin juga sekaligus sebagai pedagangnya. Hal ini dapat diketahui dari peninggalan bahasa sirkumlokusi yang mereka pergunakan sewaktu mencari kapur barus di dalam hutan, yaitu Hata Parkapur, sebagai salah satu dari 5 ragam bahasa yang dimiliki suku bangsa Mandailing. Bertolak dari fakta di atas, tidak tertutup kemungkinan bahwa orang Mandailing memperdagangkan komoditi kapur barusnya sampai ke kota perdagangan Barus tersebut, di mana mereka menyusuri pantai barat Pulau Sumatera yang berawal dari Natal. Bahkan ada juga kemungkinan bahwa setelah mereka sampai di Barus, ada pula yang membawa barang dagangannya itu ke kota-kota pusat perdagangan lainnya seperti ke Malaka ataupun Samudera Pasai di Aceh. Di kota-kota perdagangan tersebut, mereka, orang-orang Mandailing, berdagang dan bergaul dengan para pedagang Islam seperti dari Persia, Arab, Gujarat, dan lain-lain. Sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai sekarang di daerah Mandailing masih kita dengar perkataan-perkataan seperti Ratib Jongjong, yaitu zikir berdiri, atau Podang Sayyidina Ali, yaitu pedang Sayyidina Ali, atau Tinju Sayyidina Ali, yaitu tinju Sayyidina Ali, dan sebagainya, di mana perkataan-perkataan seperti ini berasal dari paham Syiah yang banyak peranannya dalam mengembangkan kesenian dalam dunia Islam. Dari berbagai keterangan di atas, untuk sementara dapat dikemukakan bahwa kesenian dikir yang terdapat di Mandailing dibawa oleh para pedagang kapur barus ke Banua Mandailing, di mana para pedagang Mandailing tersebut mengambil kesenian dikir dari pusat perdagangan pada masa dahulu, yaitu di Barus, Malaka, ataupun Samudera Pasai, dan mereka kembangkan di tanah leluhurnya, yaitu Tano Sere Mandailing. Sahabat Akhirul Channel, demikianlah ulasan singkat tentang sejarah asal mulanya dikir yang berada di Mandailing. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.